Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Awal mula penciptaan iblis. Ada sebuah kitab bernama Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Di dalamnya ada satu bab membahas tentang jin. Bangsa jin seluruhnya berasal dari satu jin yang namanya Sumiyah. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman, Allah ciptakan jin dari kobaran api yang menyala-nyala. Dalam sabda Nabi juga dikatakan, kalau malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin dari kobaran api yang menyala, dan diciptakan Adam dari tanah. Allah ciptakan bangsa jin 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam. Seperti yang ada dalam Al-Quran, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah? Inilah alasan kenapa jin disebutkan terlebih dahulu sebelum disebutkannya manusia. Karena memang jin diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia diciptakan. Bangsa jin yang pertama kali diciptakan adalah Sumiyah. Dia hidup di dunia. Kemudian Allah ciptakan pasangannya. Di dalam kitab Ahkamul Marjan ini juga diceritakan bahwa bangsa jin juga ada proses pernikahan. Ada pesta pernikahan, bahkan ada jamuan makan juga. Dibuat pesta layaknya manusia, makan-makan, minum-minum, dan lain sebagainya. Sumiyah, waktu Allah ciptakan meminta beberapa syarat atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, "Tamanni, silahkan engkau berangan-angan, silahkan minta apa saja akan saya berikan." Permintaan pertama, kata Sumiyah, "Saya minta ya Rob bisa melihat segala sesuatu di dunia, tapi tidak bisa dilihat." Nah, makanya kita manusia tidak bisa lihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Kemudian permintaan kedua dari Sumiyah, kalau kami mati, bangsa jin mati, jin juga bisa mati ya layaknya manusia, maka langsung jenazah kami pindahkan ke bintang Saroyah, hilang, tidak dikuburkan di muka bumi. Bintang Saroyah biasa disebutkan di bahasa sekarang dengan bintang Surya. Dan ada sejarah panjang khusus tentang bintang Saroyah. Insya Allah akan kita bahas di cerita yang akan datang. Ada sebuah kisah, Bilal bin Robah pernah bepergian dengan Nabi, kemudian Nabi perintahkan untuk mengambil air wudhu ke sebuah sumur. Ketika Bilal sedang mencari sumur, kemudian akhirnya menemukan satu sumur, ternyata ada seseorang yang berdiri di situ. Kata Bilal, "Permisi, saya minta izin untuk mengambil air." Tapi orang tersebut malah justru menghalangi Bilal. Kemudian Bilal mengatakan lagi, "Saya harus ambil karena ini adalah perintah Rasul." Tapi tetap saja dihalangi, sampai terjadilah pertarungan, duel antara Bilal dan orang tersebut. Pada akhirnya Bilal memenangkan pertandingan itu atau duel itu, sehingga orang tersebut pun terbunuh. Setelah mengambil air, Bilal kembali ke Rasulullah dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Rasulullah mengatakan,
dia berasal dari bangsa jin. Coba kau kembali ke tempat tadi, pasti sudah tidak ada. Dan Sayyidina Bilal pun kembali ke tempat tadi. Dan ternyata memang sudah tidak ada jenazahnya, karena jin tersebut sudah langsung berpindah ke bintang Saroyah. Dan permintaan Summiyah yang ketiga adalah, "Ya Allah, jadikan saya dan anak turunan saya setiap kali tua balik kembali menjadi muda." Wah, enak banget ini ya. Tua, balik muda lagi, tua, kemudian balik muda lagi. Jadi tidak mati-mati. Makanya umur bangsa jin itu sangat panjang. Ada yang sampai 1000 tahun, 2000 tahun, dan sebagainya. Summiyah akhirnya menikah dengan jin wanita yang Allah ciptakan dan memiliki keturunan. Di antara turunannya ini membuat kerajaan-kerajaan di dunia. Ketika sudah membuat kerajaan di dunia, kemudian mereka saling berperang, memperebutkan kekuasaan. Tidak ada dosa yang dilarang Allah yang tidak mereka kerjakan. Hobinya menumpahkan darah di mana-mana dan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah mengutus para nabi. Nabinya dari bangsa jin juga ya. Malah para nabi ini dibantai oleh mereka. Kemudian Allah murka, mengutus malaikat bala tempur dari langit untuk turun ke bumi. Allah berfirman pada malaikat, "Kalau begitu, turunlah ke bumi dan musnahkan jin." Terjadilah peperangan antara bangsa jin dan malaikat. Akhirnya malaikat menang. Dan semua bangsa jin dibunuh dan dimusnahkan, kecuali yang melarikan diri dan bersembunyi ke gua-gua, masuk ke hutan-hutan, ataupun ke pulau-pulau terpencil. Sengaja Allah biarkan mereka tersisa untuk hidup. Ketika terjadi peperangan ini, ternyata ada jin yang bertelur. Maka menetas seorang jin yang masih bayi, diselamatkan oleh malaikat dan dibawa ke dunia malaikat. Dididik oleh para malaikat top, sebangsa malaikat Jibril dan lainnya. Kemudian jin ini bernama Azazil. Malaikat adalah makhluk suci, tidak pernah berbuat dosa. Maka solehnya malaikat tertularkan kepada Azazil. Setiap 1000 tahun dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Maka derajatnya naik sampai sejajar dengan 10 malaikat yang utama. Selama Azazil tinggal di alam malaikat, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Bangsa jin sekali mempunyai keturunan bisa langsung 50 anak jin. Kemudian kembali terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di bumi. Kemudian Allah semakin murka, kembali mengirim pasukan malaikat yang kali ini dipimpin oleh Azazil. Jadi pemimpin pertempuran yang kedua ini adalah dari bangsa jin, yaitu Azazil. Maka habislah bangsa jin dengan menyisakan beberapa pasang saja agar tidak punah. Jadi Azazil memusnahkan bangsanya sendiri karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan pada akhirnya Allah ciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ada dua respon yang berbeda kepada firman Allah ini. Respon pertama dari malaikat. Para malaikat berkata, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, ya Allah? Sementara kami selalu bertasbih memuji engkau dan tidak pernah kami lewatkan untuk mensucikan engkau, ya Allah." Malaikat bukan protes pada Allah ketika Allah menciptakan makhluk yang baru, tetapi tolabul mafhumah, mempertanyakan alasannya apa, ya Allah? Kenapa? Karena mereka khawatir akan terjadi pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi seperti sebelumnya ketika bangsa jin tinggal di muka bumi. Nah, khawatir itu terulang kembali, makanya para malaikat merespon seperti itu kepada firman Allah tadi. Sedangkan Azazil berpikir, "Aku adalah satu-satunya jin yang tidak pernah berbuat dosa. Aku satu-satunya jin yang Allah angkat tinggal di alam malaikat, makhluk suci, dan aku pernah melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Pasti Allah akan memilihku menjadi khalifah di muka bumi." Jadi si Azazil ini sangat yakin dan percaya diri bahwa ia akan menjadi khalifah di muka bumi. Maka ketika Allah menyatakan, "Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi," Azazil berpikir orangnya adalah dia. Tetapi apa yang terjadi? Seperti yang kita tahu, khalifah yang dimaksud bukanlah Azazil. Makhluk yang baru yang Allah ciptakan sebagai khalifah di bumi ialah Nabi Adam alaihis salam. Ketika Allah mengatakan pada malaikat, "Wahai malaikat, sujud dan hormatlah pada Nabi Adam," maka malaikat sujud. Sedangkan Azazil, dia tidak mau sujud. Allah bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk sujud di saat aku perintahkan kepadamu?" Azazil menjawab, "Karena saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan saya lebih dulu. Engkau ciptakan saya dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah." Allah tidak suka dengan kesombongan yang ada pada Azazil. Dia tidak mau menerima keputusan Allah, padahal Allah tadinya akan memuliakan dia, si Azazil ini. Akhirnya, gelar ahli ibadah, ahli takwa, ahli ilmu, semua gelar kehormatan Azazil Allah cabut, karena sebab penyakit sombong pada dirinya. Sejak itulah Azazil menyandang gelar iblis. Iblis secara bahasa diambil dari kata iblas. Iblas dari kata ablasa yang memiliki arti putus asa dari rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair teman-teman sudah menonton. Like, follow, dan subscribe teman-teman sangat berarti untuk channel Cerita Ganis. Membuat kami jadi makin bersemangat membuat cerita bergambar yang bermanfaat. Wassalamualaikum.